Setiap orang berhak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya, namun apakah semua pikiran itu harus disampaikan? Pasalnya tidak semua orang dapat memahami apa yang kita bicarakan, terlebih lagi apabila ada perkataan maupun kalimat yang mungkin harus dijaga sebelum diungkapkan kepada orang lain. Jangan sampai menjadi orang yang lepas kendali ketika berbicara, pasalnya ucapan terkadang lebih tajam daripada senjata. Karena perkataan yang sudah disampaikan kepada orang lain tidak akan dapat ditarik kembali, meskipun perkataan tersebut dibatalkan dengan kata maaf. Tentunya pesan atau perkataan tersebut sudah membekas di pikiran orang lain, pada akhirnya diam adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Dia merupakan sebuah tindakan yang dimana tidak bersuara dan tidak bicara sepatah kata. Karena terkadang tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Seperti kata pepatah kuno yang berbunyi, diam adalah emas dan berbicara adalah perak. Setuju atau tidak dengan pepatah tersebut, kadang seringkali pada akhirnya menyesal karena terlalu banyak bicara. Kami akan menjelaskan bahwa ada 4 momen di mana kita harus memilih diam daripada berkata-kata. Yang pertama, saat sedang marah. Marah adalah situasi di mana seringkali otak tidak bekerja selaras dengan isi hati nurani. Marah juga bisa menyebabkan seseorang dikendalikan oleh ego yang terlalu tinggi dan tidak ada kesempatan untuk merenungkan dulu akibat apa yang ditimbulkan dari kemarahan tersebut. Tindakan-tindakan yang kemungkinan akan merugikan diri sendiri juga cenderung terjadi ketika saat marah. Sehingga diam adalah cara yang tepat saat emosi sedang membara. Kemarahan yang sulit dikendalikan cenderung membuat kita bertindak tanpa berpikir. Maka diam dan menenangkan diri akan memberikan kesempatan untuk merenungkan kembali tindakan dan kata-kata apa yang tepat serta lebih pantas untuk diucapkan kepada orang yang terkait dengan kemarahan itu. Yang kedua, saat mendengarkan gosip. Jangan sampai hanya menghabiskan waktu untuk membahas tentang gosip. Karena gosip adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi kadangkala momen tersebut tiba-tiba datang, seperti saat Anda sedang bersama dengan teman tongkrongan dan membahas gosip tentang orang lain. Tanpa disadari kita larut dalam percakapan tersebut, bahkan ikut menambah-nambahi sesuatu yang kita sendiri belum sadar kalau apa yang dibicarakan itu mungkin belum tentu benar. Memang seru bisa tertawa dengan teman-teman terlebih pada saat membicarakan orang lain. Tapi tanpa disadari kita hanya menghabiskan waktu untuk berbuat dosa. Bukan hanya dosa tapi imbasnya nanti kamu akan susah sendiri, ketika orang yang digibah atau dibicarakan itu mendengar dan dia mencari tahu kebenarannya. Kalau pada akhirnya orang yang dibicarakan tahu bahwa Anda adalah salah satu orang yang ikut menambah-nambahi, maka pasti akan muncul masalah baru. Apabila tidak bisa meninggalkan tongkrongan tersebut, maka diamlah dan jangan terlibat. Yang ketiga, saat takut menyakiti hati orang lain. Memang terkadang tanpa disadari apa yang kita bicarakan,
Apa yang kita perbuat kepada orang lain, mungkin sebagiannya dapat menyakiti hati orang lain. Meski niatnya cuman bercanda tapi respon yang diterima dari orang lain, bisa saja berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bisa saja lawan kita menganggap apa yang kita bicarakan itu adalah hal yang serius, dan bisa saja hal itu menyakiti hati orang tersebut. Untuk itu dalam bertutur kata atau bersikap harus lebih diperbaiki lagi dan lebih dijaga. Karena pemikiran dan sifat orang itu berbeda-beda ada. Ada orang yang begitu mudah dan bisa menerima apa yang kita bicarakan, namun ada juga orang yang mudah tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Bahkan bisa saja hal itu membuat orang lain membenci kita. Memang benar apa kata pepatah, mulutmu harimaumu, maka lebih baik berhati-hati dalam menjaga lisan saat akan melontarkan perkataan kepada lawan bicara. Jangan sampai hanya karena satu perkataan, kita kehilangan teman untuk selamanya. Kalau Anda takut bahwa obrolan tersebut bisa menyakiti hati lawan bicara, maka diam adalah pilihan yang terbaik. Karena dengan diam Anda akan terhindar dari sakit hatinya orang lain. Yang keempat, saat ingin berjanji. Jika Anda ingin berjanji tapi Anda tidak yakin bisa memenuhi janji tersebut, maka lebih baik memilih diam daripada nanti tidak bisa memenuhi janji tersebut. Lebih baik diam tapi tahu, daripada bicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti. Diam lebih baik daripada berdusta, kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang hanya mengandung omong kosong. Bila kamu akan berkata untuk menyakiti hati orang lain, maka lebih baik kamu memilih diam dan membisu 1000 bahasa. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak kamu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Maka berbuat baiklah. Terima kasih.